Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, musim kehidupan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Seorang pria memiliki 4 orang anak. Di musim gugur, sang ayah menyuruh anaknya yang pertama untuk melihat sebuah pohon. Maka anaknya pulang dan memberi laporan bahwa pohon tersebut jelek karena daunnya layu, kering, dan rontok di sana-sini. Di musim dingin, sang ayah menyuruh anaknya yang kedua untuk melihat pohon yang sama. Maka anak yang kedua itu pulang dan berkata bahwa pohon tersebut parah sekali jeleknya karena tidak ada lagi daun yang tersisa. Di musim semi, sang ayah menyuruh anaknya yang ketiga untuk melihat pohon yang sama. Maka anak yang ketiga itu pulang dan berkata bahwa pohon tersebut segar, indah, dan mulai ada kuncup bunga di sana-sini. Di musim panas, sang ayah menyuruh anaknya yang keempat untuk melihat pohon yang sama. Maka anak yang keempat itu pulang dengan berkata bahwa pohon tersebut sangat indah, daunnya banyak, dan bunganya juga banyak, bahkan ada buahnya. Karena masing-masing punya pendapat sendiri, terjadilah keributan di antara keempat anak itu tentang pendapat siapa yang benar. Kemudian sang ayah berkata, pendapat kalian semuanya benar, hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda. Mulai sekarang, jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa saja. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Dalam hidup ini kita harus menjalani berbagai musim kehidupan. Ada musim semi, adalah saat latihan dan disiplin. Inilah saat kita mulai melihat tujuan Allah bagi kehidupan Anda dan bersiap untuk itu. Ada musim panas. Ini adalah saat mematangkan apa yang dimulai pada musim semi. Apapun yang kita pelihara, baik hal-hal yang baik maupun yang buruk, akan terus berkembang dan berlipat ganda pada saat ini. Ada musim gugur. Ini adalah saat-saat kita tidak lagi memiliki semangat. Namun ketenangan dalam situasi ini penting. Jika kita bijak, maka sekarang bekerja dengan lebih cerdas, bukan lebih keras. Inilah saat untuk peralihan dan menyiapkan musim yang dingin yang akan segera tiba. Ada musim dingin. Ini adalah saat Anda menilai pencapaian dan membungkukkan badan. Kita telah menyelesaikan pertandingan yang baik, pertandingan iman, dan menyelesaikan perjalanan kehidupan. Pemirsa dimanapun berada, ada musim yang menyenangkan,
tapi ada juga musim yang menyedihkan. Ada waktunya kita melihat hidup kita penuh dengan keindahan di sana-sini, tapi ada juga waktu kita ketika semuanya terasa sulit, rontok, bahkan membuat kita seolah sepi dalam kesendirian. Ingatlah bahwa jangan menilai kehidupan hanya berdasarkan satu musim saja. Memang hidup terkadang bisa membuat kita meratap, tapi bukankah ada waktunya ratapan kita diganti dengan tarian? Ada waktunya kain kabung kita digantikan dengan pakaian sukacita? Yang terpenting adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa melewati segala musim kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Musim telah silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi penyertaan Tuhan selalu sempurna. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Musim hidup kita silih berganti. Ada musim bahagia, ada juga musim kesusahan. Hidup adalah perjalanan waktu yang ditempuh dari musim demi musim dalam penyertaan Tuhan. Setiap musim adalah musim yang baru karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Renungan firman Tuhan hari ini berbicara mengenai musim-musim kehidupan. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pengkhotbah 3 ayat 1, 2, 4 dan 14. Pemirsa dimanapun berada, mungkin ada musim tak terduga. Sebuah kejutan bisa terjadi. Musim tak terduga bisa datang secara tiba-tiba, memaksa kita mengubah rencana, bahkan membelokkan arah hidup. Contoh nyata yang kita alami sekarang adalah masa pandemi COVID-19 yang tiba-tiba muncul. Rencana yang sudah dibuat akhirnya menjadi tertunda atau bahkan gagal. Kesusahan datang, banyak hal yang berubah. Pola hidup, pola kerja, cara ibadah, dan lain-lain. Manusia bisa merencanakan apa saja, namun Tuhan yang berdaulat penuh. Musim boleh berubah, keadaan bisa menjadi tidak sama lagi. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Musim yang pasti terjadi. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 2-8 dikatakan bahwa ada musim-musim yang pasti terjadi dalam kehidupan kita dan kita harus melaluinya. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan untuk bertahan atau menang, melewati masa-masa susah tersebut, sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal buruk bagi kita. Apapun yang sedang kita alami, Allah izinkan agar manusia memiliki rasa takut akan Tuhan. Jangan sombong atau lupa diri, sebab ada perubahan musim yang akan kita alami. Tetaplah rendah hati ketika berada dalam musim bahagia atau diberkati. Tuhan punya tujuan untuk setiap musim. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita mempercayai Tuhan karena kita tahu bahwa ada tujuan yang Tuhan tetapkan lewat setiap musim yang kita lewati, musim yang baik maupun yang kurang baik,
Tuhan turut bekerja. Semua tidak terjadi begitu saja, karena Tuhan melihat dan mengizinkannya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Ketika kita berada dalam masa-masa sedih, susah dan sulit, mengucap syukur akan membuat kita mengalami damai sejahtera dan menerima pertolongan Tuhan. Apapun yang kita alami tidak bisa dihindari, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena mujizat pasti terjadi dan pertolongannya ada bagi kita. Dan jadilah orang-orang Kristen yang tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada setiap musim-musim kehidupan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menjalani musim-musim kehidupan kita, sehingga di setiap musim kita boleh berbuah dan menjadi berkat bagi semua orang. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu baik tentang musim-musim dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami dapat mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kami. Ada saat-saat berduka, ada saat-saat sukacita. Semoga kami dapat melaluinya dengan baik, hingga di setiap musim dalam kehidupan kami dapat menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pengenalan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.